cerita tentang candi di Babel tentu telah lama kita tahu tentang itu. Namun hari ini Gereja Protestan Maluku mengangkatnya untuk kami renungkan bersama di tengah-tengah dunia yang terus berubah dari waktu ke waktu. Menanggapi perubahan yang terjadi, maka lewat tema bulanan kita diminta untuk hidup tangguh. Tangguh dalam iman dan keyakinan sebagai gereja dan orang percaya, sehingga kita tidak mudah terjebak dalam bujuk rayu setan yang akhir-akhir ini kelihatannya semakin ganas. Ganasnya setan menjelang hari kedatangan Tuhan tercatat di dalam Alkitab. Ya, begitu hebat dan luar biasa dahsyatnya. Karena memang ia tidak menginginkan bahwa yang nantinya binasa di waktu Tuhan datang itu cuma mereka sendiri, setan itu. Tapi ia mau supaya seluruh manusia di bumi ini, termasuk gereja dan orang percaya, saudara dan beta juga ikut binasa. Dan karena itu Rasul Petrus katakan, iblis seterumu itu bagaikan musuh, bagaikan singa yang mengaum-ngaum, mencari keliling untuk menghancurkan siapapun yang ia ingin hancurkan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka benar jika menjalani kehidupan nyata dewasa ini yang kehancuran di mana-mana, kejahatan di mana-mana. Kalau kita lihat berita-berita dari Jakarta, demo yang putus-putus. Ya. Begitu banyak kasus-kasus kejahatan, kekerasan dalam rumah tangga, kejahatan seksual, ya, judi online, ya, korupsi merajalela di mana-mana dan segala macam. GPM menghimbau dan menasihatkan kita semua supaya menghadapi dunia dewasa ini menjelang kedatangan Tuhan, kita harus benar-benar menjadi orang-orang yang tangguh, orang-orang yang kuat imannya, orang-orang yang tahan bantingan, tidak mudah terpengaruh oleh isu, informasi, hasutan, ajakan siapapun kecuali firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu subtema ya, berbunyi menyamai Tuhan menuai kekecauan. Dan itu didasarkan pada bacaan Alkitab Kejadian 11 ayat 1 sampai 9 yang berbicara tentang candi di Babel. Manusia yang ada di candi di Babel dicerita dalam Kejadian 11 ini sesungguhnya adalah anak-anak dari yang selamat dari ancaman air bah, yaitu anak-anak dari Nuh, ya, Sem, Ham dan Yafet, yang sudah bertumbuh dan berkembang cukup banyak, ya. Dan mereka itu kemudian berkumpul di satu padang datar yang bernama Sinear. Di Sinear ini muncul pikiran bahwa adalah baik atau membangun sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dengan tujuan kalau misalnya air bah datang lagi pasti mereka selamat. Dan mereka dengan demikian juga punya kesamaan derajat dengan Tuhan pencipta yang juga menghancurkan bumi ini dengan air bah. Mereka berupaya supaya mereka semua jangan terserak-serak. Dan itu juga satu hal yang memang bertentangan dengan
kehendak Tuhan awal Tuhan menciptakan mereka. Tuhan bilang mereka beranak pinak dan penuhi bumi ini. Tapi mereka ketika itu berpikir bagaimana mereka semua ada di situ saja. Maka membangun sebuah kota, sebuah menara, rumah yang puncaknya sampai ke langit. Supaya mungkin mereka sejajar dengan Tuhan, ya, dan mereka bisa luput dari semua yang nanti akan terjadi. Lalu cerita ini begitu luar biasa. Ya. Ketika Tuhan turun melihat apa yang manusia lakukan, ya, Tuhan juga bilang bahwa sejak sekarang ini apapun yang mereka lakukan tidak ada yang tidak terlaksana. Semuanya pasti jadi. Dan hal ini Bapak Ibu Saudara-saudara membuat juga Tuhan tidak senang. Sebab dengan begitu maka mereka tidak patuhi apa yang Tuhan telah katakan di dalam kitab Kejadian pasal 2 setelah selesai menciptakan supaya mereka memenuhi bumi. Hal lain yang muncul dari apa yang ingin mereka lakukan ini, mereka mau mencari nama supaya mereka sekali lagi sejajar dengan Tuhan atau sama dengan Tuhan, dan kalau bisa lebih dari Tuhan lain. Itu yang ada di dalam pikiran mereka. Dan itu pula yang menyebabkan Allah tidak senang terhadap apa yang mereka pikirkan dan yang sedang mereka lakukan. Dan karena itu menara yang semulai bangun itu pada akhirnya tidak bisa diteruskan. Sebab Tuhan turun melihat, mengetahui dan melakukan suatu tindakan, yaitu mengacaukan bahasa mereka. Oleh kekacauan bahasa itulah maka mereka bukan lagi satu bahasa dan satu logat menurut istilah bacaan tadi. Mereka satu bahasa, satu logat, sehingga sama-sama mengerti semua dan mudah diatur. Tapi ketika Tuhan dengan cara Tuhan sendiri, ya, karena tersinggung oleh perilaku mereka, ketidaktaatan mereka, ketidakdengar-dengaran, ketidakpatuhan mereka yang hanya cari nama. Kalau dari dulu kita tahu bahwa hancurnya candi di Babel itu karena manusia ingin mencari nama, ya, menyamai Tuhan. Dan karena itulah Tuhan turun mengacaukan bahasa mereka. Lalu ada beribu-ribu bahkan berjuta mungkin bahasa di dunia ini, ya. Dan karena itu yang satu bicara, yang lain susah mengerti lagi, ya. Sekarang ini kan ada penterjemah daripada bahasa-bahasa itu, ya, yang kiranya manusia sadar dan Tuhan memberikan kepada manusia kemampuan, kelayakan untuk saling mengerti bahasa, ya. Dan itu kita harus akui seperti itu. Dari cerita yang bagus ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, sadarilah siapapun kita tetap manusia. Dan yang namanya manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang tidak mungkin menyamai Tuhan dalam segala hal, apalagi melebihi Tuhan. Ya. Dalam kehidupan nyata ini kita sering menjumpai orang-orang yang terkadang bikin diri bukan sama saja dengan Tuhan, tapi lebih dari Tuhan lain. Dan hari ini firman ini diangkat dalam rangka atau mempersiapkan pemilihan majelis jemaat, penatua dan diaken untuk pelayanan tahun pelayanan 2005-2030. Para panitia yang hari ini akan diteguhkan adalah orang-orang yang telah mengaku dan siap menerima untuk siap menjadi panitia penyelenggara pemilihan diaken dan penatua untuk periode 2025-2030. Bapak Ibu dan saudara-saudara semua
yang Tuhan Yesus sayang, yang Tuhan Yesus kasihi. Jangan buat Tuhan Yesus tersinggung karena kita membangun kekuatan-kekuatan sendiri di luar Tuhan, melampaui kehendak dan keinginan Tuhan. Jangan membangun persatuan-persatuan yang pada akhirnya mengerorong pekerjaan Tuhan di jemaat ini. Tapi bangunlah persaudaraan sejati dengan hati nurani yang betul-betul mencintai Tuhan, yang ingin mengagungkan dan membesarkan nama Tuhan, bukan cari nama. Ya. Sehebat apapun, sepintar apapun, sekuat apapun, segagah apapun, secantik apapun, saudara, semua yang saudara bangga-banggakan itu dari Tuhan. Kalau Tuhan sengkasih, mau jadi apa? Dan Tuhan yang mengasihi, yang kasih perkataan semua itu. Pada waktunya kalau Tuhan melihat bahwa katong menyimpan dari apa yang Tuhan kehendaki, maka Tuhan tarik kecantikan, ketampanan, kekuatan, kepintaran, kecerdikan. Katong menjadi orang jelek, yang mongo-mongo, ya, yang nau-nau, ya, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau sampai Tuhan merasa bahwa saudara dan beta menyalahgunakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan Tuhan punya cara tersendiri. Seperti Tuhan menghancurkan dan mematahkan semangat persatuan dan kesatuan yang salah arah ini. Ya. Persatuan dan kesatuan itu bagus selama itu ada dalam bingkai menghargai Tuhan. Ya, ada dalam bingkai untuk mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Jangan hanya untuk mencari kesenangan dan kepentingan diri sendiri, lalu sombong, mengerti, luar biasa. Ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga pernah dengar dan mungkin pernah menonton sebuah film yang indah, yang luar biasa, tenggelamnya Titanic. Kapal yang memang menjadi dambaan ya, buatan Inggris yang sangat hebat dan luar biasa. Pembuat kapal itu Thomas Andrew, dengan sombongnya dia bilang begini, kapal ini tidak akan sanggup ditenggelamkan dan dibinasakan oleh apapun dan siapapun, termasuk Tuhan sekalipun. Lihatlah kesombongan manusia itu. Tuhan memang dia pintar, dia hebat, ya. Dia seorang sarjana, insinyur, ya, ahli perkapalan yang memang luar biasa. Dengan kepintarannya itu, ia membangun, menciptakan kapal ini, Titanic ini. Tetapi karena ia dipenuhi dengan keangkuhan dan kesombongan, bahkan menganggap Tuhan pun tidak akan sanggup untuk menyaingi dia. Ya. Pada akhirnya Bapak Ibu, ya, cuma 1 hari usia kapal ini, akhirnya kandas di tengah perjalanan karena tabrak gunung es. Itu satu. Yang kedua, ternyata bahwa kapal yang tabrak gunung es itu juga terbakar habis. Berarti sistem-sistem yang ada di dalam itu juga tidak menjamin bahwa akan aman semua, baik semua, selamat semua. Jadi sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, sekaya apapun juga, secantik dan semanis apapun, setampan apapun kita, persembahkanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Sebab dari Tuhanlah semuanya itu. Tiada satupun di antara saudara yang beta bisa bilang bahwa ini dari beta saja, ini beta pun usaha, ini beta pun kepintaran sendiri. Oh jangan, beta minta dengan hormat, jangan. Begitu juga lah 24 orang yang terpilih dari
tengah-tengah jemaat kategori TNI Angkatan Darat Pinil Benteng Atas yang kepada Bapak Ibu saudara-saudara dipercayakan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan Majelis Jemaat periode 2025-2030 para diaken dan penatua. Bekerjalah dengan memasrahkan diri penuh di kaki Tuhan Allah di dalam Kristus, yang mempercayakan tanggung jawab ini kepada saudara-saudara lewat jemaat dan gerejanya yang merupakan kebun anggur Tuhan di Benteng Atas ini. Terimalah tugas ini dengan senang. Bahagialah karena Tuhan mempercayakan saudara-saudara, bukan untuk menjadi sombong dan bangga, lalu kerja dan suka-suka sendiri. Kalau kerja dan suka-suka sendiri akan cenderung sama dengan pembuat kapal Titanic itu. Tapi kalau kerja dan selalu minta Tuhan pun roh yang pimpin dan sertai, beta sangat yakin hasil yang kita capai lewat pemilihan Majelis Jemaat periode 2025-2030 tidak akan mengecewakan siapapun juga, termasuk tidak akan mengecewakan Tuhan. Beta sentau pasti bahwa majelis yang sekarang ada, beta minta maaf, majelis yang sekarang ada ini, pernahkah saudara dengan sungguh-sungguh tidak mengecewakan seorang pun dalam 5 tahun pelayanan saudara, ataukah dalam 5 tahun pelayanan ini banyak mengecewakan orang-orang yang kepada mereka Tuhan memanggil dan mengutus kita? Jika demikian, beta banyak kali saudara dan beta telah mengecewakan Tuhan Allah yang mempercayakan tugas dan tanggung jawab ini. Yang beta dengar, yang beta tahu, Bapak Ibu, saudara-saudara, ya, khusus untuk tadi kemarin beta suka kasih pengembalaan bagi saudara-saudara ini. Ingat, beta tegaskan sekali lagi bahwa di atas mimbar ini beta mau bilang per Bapak Ibu semua, orang-orang yang akan kita pilih menjadi diaken dan penatua itu tidak ada di bulan. Mereka tidak juga di bintang, mereka juga tidak di matahari, mereka tidak ada di ujung dunia sana, tapi mereka ada di antara kita semua. Katong tidur bangun dan dong semua yang ada di lingkungan kehidupan jemaat ini. Pasti dan sangat pasti katong bisa lihat hari-hari. Bergumul dulu tanya Tuhan Allah, pantaskah saudaraku ini kusandingkan menjadi diaken untuk 5 tahun mendatang? Pantaskah saudaraku ini kusandingkan untuk menjadi calon penatua 5 tahun mendatang di jemaat kategorial TNI Angkatan Darat Pinil Benteng Atas? Jemaat yang Tuhan anugerahi, ya, sejak tahun 50-an Bapak sampai datang di sini, lalu Antua Koordiner, ya, Tantara dan keluarga, istri dan anak pada waktu itu. Karena memang keterbatasan dan memang lingkup bergerak hanya seperti itu. Dan beta juga pernah menjadi pengasuh di 733 Victoria, tinggal dengan keluarga Hatu di situ. Nah, dari tahun 70 beta sudah menjalani kehidupan jemaat-jemaat kategorial ini. Sampai akhirnya Tuhan berkenan beta jadi pendeta, jadi kabintal di Kodam ini. Ya. Dan sekian lama sudah di sini. Dan beta berharap Bapak Ibu saudara-saudara, katun semua jangan pernah berharap dan bersandar pada siapapun. Dan jangan cenderung mengandalkan bahwa beta hebat, beta jago, beta tahu semua, beta mengerti semua, dan beta bisa bikin semua. Tuhan bilang bagi orang-orang dalam kesaksian ini bahwa tidak ada satupun yang tidak akan berhasil yang mereka ini lakukan. Tapi karena keberhasilan itu, ya, untuk menyaingi Tuhan, ya, keberhasilan itu hanya untuk cari nama, melebihi nama Tuhan yang harus diagungkan, maka Tuhan turun untuk mengacaukan
bahasa mereka sehingga gagallah rencana pembangunan akbar itu. Sekarang ini kita lihat kan Cina ya, dengan pembangunannya sangat luar biasa. Dong bisa bikin jalan di lereng-lereng, di gunung-gunung. Dong bisa bikin jembatan lintas yang hebat dan luar biasa. Semuanya karena Tuhan. Beta tahu ya, satu saat mungkin saja akan bernasib sama dengan candi di Babel ini kalau orang-orang mulai meninggalkan Tuhan dan mengandalkan dan membanggakan diri sendiri. Semoga kita semua termasuk 24 orang yang akan dipilih, yang telah dipilih untuk dilantik hari ini menjadi panitia penyelenggara ini, dan orang-orang yang Tuhan betul-betul mengharapkan mereka memberi diri, karena Tuhan membutuhkan Bapak Ibu dan beta semua ya. Tuhan membutuhkan orang-orang untuk ada di kebun anggur ini supaya kebun anggur ini tidak sepi, supaya kebun anggur ini ada pekerjaannya. Ada orang yang mau mencangkul tanah, ada orang yang mau menebang kayu, ada orang yang mau menanam, menyiram ya. Kata pendeta-pendeta dan ini semua adalah penanam dan penyiram, tapi bukankah Tuhan yang menumbuhkan? Tuhan telah memberi pertumbuhan yang luar biasa bagi jemaat kategorial TNI Angkatan Darat Pinil Benteng Atas. Dan beta sangat percaya bahwa dalam pimpinan Tuhan, ketika semua orang berserah per Tuhan, maka jemaat ini akan tetap menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan menghadirkan damai sejahtera untuk kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara ya, di bawah suratan firman Tuhan hari ini, menyamai Tuhan menuai kekacauan. Oleh karena itu jangan seorang pun ada di antara kita, mulai dari beta sebagai pendeta senior di jemaat ini sampai pada semua perangkat pelayan yang ada di jemaat ini, di wadah-wadah pelayanan, sampai adik-adik pengasuh sekolah minggu tunas Pekawaran Injil, jangan bangga dan jangan sombong dan jangan cenderung menganggap diri lebih hebat dari yang lain, apalagi lebih hebat dari Tuhan Allah yang mempercayakan tugas dan tanggung jawab panggilan ini kepada kita. Mari kita jaga, kita rawat ya, persaudaraan sejati ya. Dan jangan membuat Tuhan tersinggung karena melihat persaudaraan, karena ada kelompok-kelompok tertentu ya, seperti yang ada di candi di Babel ini. Tuhan punya hak ya, untuk menghancurkan ketemu kehidupan. Tapi kalau ketemu berlaku baik ya, dengan penuh kesadaran untuk bersama-sama membangun kemuliaan bagi nama Tuhan, bagi gereja Tuhan, maka kami akan diberikan berkat yang tidak akan pernah berkesudahan dan berkat yang melimpah ruah dalam kehidupan jemaat ini. Mari kita cari itu ya, dengan tekad melakukan yang Tuhan suka. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.